Iya. Ketok ya. Ketok. Keren ini. Oke. Tapi suaranya kira-kira masuk guys, karena Nggak ngerti. ada Ada soal area lah, area. Cuk kayak rokok. Balas sih, sumpah kayak. Pedis. Untuk ini kayaknya asupan balas sih. Oke. Bismillah. Oke guys, hari ini adalah bulan November, habis turun hujan. Jadi di sini kita podcast untuk yang kedua, kemarin sama waiters cewek. Jadi di cancel karena mungkin jadwalnya lagi padat, banyak cucian piring ataupun cucian gelas. Jadi waitersnya nggak bisa. Jadi kita kembali lagi ke barista Sani sama kitchen Sani yang shift 2. Oke. Yes. Dia habis kena gangguan mental sedikit. Jadi paling jawabannya rada ngawur biasa. Rotok ngalor. Rada ngawur. Willy dia kitchen tapi dia punya jadi host aku ya. Iya. Host aku. Yes, lumayan lah talenta anak muda sing saat ini. Jadi gimana? Kamu tiba-tiba ingin ke Sani awalnya dulu ceritanya gimana? Dari kamu tiba-tiba ke Sani lah. Aku ke Willy dulu ya, ke kitchen dulu. Nanti ke Yus. Oke, pertama-tama saya pas ke Sani ini karena Sani ini buka loka. Oh, Karena gitu ya. mereka buka loker, buka lawang. Jadi lebih ke Sani. Oke. Terus? Ya udah karena di kemarin kita kan pas lagi butuh kan lagi pekerjaan juga kan. Dan ya udah karena Sani ini buka loker dan plus juga Kitchen. pas juga lah kayak senang kita juga senang masak juga. Ya udah kenapa enggak gitu kan. Udah saya langsung masuk ke Sani. Berarti di Sani udah berapa lama ya? Kalau saya ini 3 bulan menuju ke 4 bulan. Anggap aja 4 bulan, habis November ini 4 bulan lah. Iya. Oke. 4 bulan guys. Jadi untuk challenge masih belum lah ya, masih jauh banget challenge. Kecuali kalau sudah kayak kemarin yang head kitchen-nya si Jackie, dia udah dapat tantangan. Kalau sekarang sih untuk si Willy masih belum lah, karena masih baru. Paling sekedar pengenalan kitchennya Sani dengan pengalamannya seperti apa sih? Pengalaman kitchen Sani kayak apa dengan pengalaman kitchenmu yang sebelumnya, tempat kerjamu? Kalau di pengalaman di restoran dulu yang pernah saya tempatin ini, kalau di dulu saya kan pernah di Mapan ini. Mungkin kalau dari masaknya sendiri, kalau di Mapan ini kayak barang jadi. Sorry ya guys, sebut merek tapi gak apa-apa gitu soalnya. Gimana? Gak apa-apa wis, lanjut aja. Jadi kayak barang jadi gitu. Jadi kita masaknya nggak kayak di sini kita kan masak langsung fresh food gitu ya. Kalau di situ nggak, ayam udah jadi dibumbuin, kita tinggal goreng, tinggal nyiapin plating dan udah. Jadi tapi dengan kayak apa sih bisa dibilang tak kayak orderannya ini nggak cuma 1 2 3 tapi ya puluhan gitu. Jadi ya kita harus space ke depan. Nah itu bedanya doang. Jadi kalau di restoran sebelumnya kita ini lebih kayak Fast food lah ya, fast food. Tapi kalau di sini kita lebih kayak ke fast food. Jadi kalau di kayak masakan kedai-kedai mie atau istilahnya kita bilang kayak hamburger, nachos kayak gitu-gitu ya istilahnya. Kayak mie-mian maupun yang burger, hotdog, kebab kayak gitu-gitu kan dia langsung orderan 50, 20, 30 kayak gitu. Dengan toppingnya sudah ada sendiri, Sudah langsung sendiri, tinggal dan sudah penyiapannya udah lebih prepare lah istilahnya. Kita lebih ke plating lah bisa dibilang. Siap. Oke. Jadi si ke barista Yus apa nih? Di sini kan sebelum di sini di mana Yus? Nenek basic nggak barista? Nggak ada. Emang sini mau niat bener-bener belajar kan awalnya karena nganggur. Pastilah, tapi Terus karena nganggur lah. tahu loker di Bonjombang kan kalau Sani buka barista tapi yang Helper lah ya istilahnya. tidak berpengalaman tidak apa-apa. Sudah saya mencobanya. Sebelumnya kerja di JNE terus pernah merantau di Ambon juga selama 2 tahun itu
sebagai ini ikut usaha keluarga, buka bengkel mobil jadi kasirnya. Berarti pengalaman sebenarnya lebih ke struktur PT lah ya, istilah JNE Ya. kayak gitu-gitu, terus kayak perbengkelan, kasir sistem lah ya, Ya. istilahnya kayak gitu. Enggak sing membuat kayak barista kan tongkrongan banget Ya. lah ya istilahnya ya setahu sih barista masih yang kayak di sekelas Jombang ataupun Jawa Timur sih masih yang kayak gitu lah ya. Ya kalau Jawa Timur mungkin sekelas kota-kota besar mungkin wis barista udah apa ya istilahnya anggapannya udah wah banget lah ya, mungkin wis servingnya, pengetahuan dan segala macam. Tapi di sini kamu ngerasain dididik, dikasih tahu dari serving menu, dari ingredients menu, terus kualitas kopi, biji kayak gitu. Iya, Mas Robi waktu itu yang emang bener-bener pengen saya bisa. Soalnya kan pegawai sebelumnya emang udah bilang kalau mau keluar juga waktu itu. Tapi effortnya kamu menjadi barista apa memang saat itu kepikiran barista keren atau oh apa sih barista nyoba kayak gitu atau Enggak gimana? sih Mas, emang bener-bener real mau nyari uang. Oh iya deh. Iya. Itu uang itu udah gitu. Saya Waduh. hidup ini ya gini nih Mas. Iya, iya. Kalau kita nggak kerja mau makan apa gitu. Ya itulah. Benar-benar. Istilahnya kayak jajan Ya. atau apa itu ada Iya, lah ada ya. lah ya. Udah umur segini juga nggak enak kalau minta orang tua. Ya, itulah buat anak-anak sing di sana-sana mungkin yang nonton yang cuma ngandelin support system sih nggak masalah, tapi kalau kita dengan basic punya pengalaman kan lebih alangkah baiknya ya. Iya. Dengan kita berbagai macam ketemu orang, dengan mendapatkan ilmu secara otodidak mungkin ya kan lebih dapat lah feelnya, istilahnya kita jadi laki-laki, apalagi laki-laki ya. Laki-laki kalau semakin banyak kita bertemu orang dengan banyak pengalaman, dengan banyak relasi ataupun apa ya istilahnya kayak ketemu orang terus ngobrol sana sini banyak pengetahuan itu lebih keren gitu. Keren ya. Istilahnya daripada kayak laki-laki yang taunya cuma itu aja istilahnya kan gitu. Kalau udah banyak mencoba suatu hal kan cewek juga pasti sukanya yang pembahasan kayak gitu. Ya. Apapun yang dibahas dia bisa ngikut kayak gitu. Oke. Jadi lek di Sani kamu sekarang bisa menguasai semua menu berarti. Malah dengar-dengar kamu jadi head barnya saiki. Siapa Mas yang bilang? Iya. Loh, secara tanggung jawab bar lo ya. Kan kamu sebelum karena Peter punya pengalaman tapi yang dulu mengenal Sani adalah Ya. si Ius. Jadi sama owner Ius dijadikan sebagai head bar dulu ya. Jadi istilahnya yang lebih mengenal semua produknya dari awal. Kamu sama Peter selisih berapa bulan? Lama Mas. Kira-kira ada 6 bulan. 6 bulan. 6 Kamu bulan. udah ikut berapa tahun? Tanggal 18 kemarin udah 1 tahun. 1 tahun ya. Berarti kamu paling lama lah ya. Sama Jeki Desember. Jadi Desember besok ini? Jeki Desember besok tanggal 15 kalau nggak salah itu 1 tahun. Oke. Katanya kemarin dia 9 bulan. Waktu podcast pertama Oktober dia bilang 9 bulan. Harusnya kan Februari Maret lah. Tapi Untuk charger ya Mas, ditapu ya. Nah, ketemu Ya. Jeki kon mati kon. Kalah ya. Terus effortnya di Sani kayak apa sih, Rek? Enak nggak sih Nek, di sini maksudnya? Enak-enak aja Mas. Enak ya? Tapi rasa bosan itu mesti ada lah. Pasti. Ya. Cuma gimana caranya kita maksudnya Nanggulangin. nanggulanginnya ya itu. Soalnya kita juga sadar kan ya tempat di sini kan nyari uang. Iya. Bukan nongkrong lah ya. Bukan nongkrong. Ya. Ya. Tapi aku dulu ya, aku dulu nggak pernah istilahnya kafe atau apa kan nggak pernah ya istilahnya. Tapi pengen banget nongkrong di kafe kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku punya kesempatan yang punya temen atau relasi terus disuruh ngurusi kafe. Terus merasa enak banget sih kok kerja nongkrong ketemu banyak orang dia ngobrol sana sini di sambil kerja sing ya nggak yang membutuhkan kepastian dalam artian kalau di perkantoran kan pasti punishment pasti habis itu penilaian target kayak gitu. Kalau di sini kan lebih ke servis ya. Iya.
melayani dengan menu kita yang ada, dengan ingredientsnya jelas kayak gitu. Tapi bosennya kalian di mana? Bosennya? Kalau Yus dulu Yus. Bosennya ya Itu woy. iya itu woy. Terus kayak tempatnya tiap hari yang dilihat sama. Ya gitu sih Mas, ya bener kan? Ya. Iya. Bener. Itu bener. Tapi di sisi lain apa sih yang membuat kamu betah? Bukan hanya karena butuh uangnya nih, iya kan? Sama bosnya ya. Bosnya asik nih. Bisa diajak Oh, nyari. jadi. Kalau kamu Will, Kalau saya di 4 bulan ya. Kalau saya paling belum ada rasa saya bosan belum. Bosan belum ya? Malah tertantang lah. Iya, malah Lebih sering tertantangnya. Tapi di sini menu apa yang paling susah? Kalau menurut saya ya, sebenarnya bukan paling susah sih Mas, tapi paling kayak ribet. Nah, Kayak apa? jadi kalau paling ribet ini bisa dibilang kalau makanan-makanan berat ini lebih kayak ke rice bowl. Rice bowl. Itu pertama rice bowl, dan kedua kalau yang di snack ini lebih kayak sweet potato. Oh, sweet potato. Terus kayak baby potato Baby gitu. potato. Yang bikin itu ya ribetnya itu karena prosesnya itu. Nah, apalagi kalau pas lagi ada menu itu dan ketika itu apa namanya? Ordernya itu banyak banget. Nah, itu udah ribet banget. Terus habis ini kita apalagi sendiri lagi posisinya. Ya, Ya makanya itu. Jadi di sini tak potong sebentar ya. Jadi di sini tuh kitchen itu nggak ada helper. Jadi pure kitchen itu menyiapkan dari semua plating, kayak menunya apa, dari pembersihan bahan makanannya kayak gitu-gitu ya. Jadi semuanya bumbu semuanya sendiri. Jadi kadang-kadang dituntutnya juga harus perfect kan. Nggak boleh ada miss istilahnya. Nah di situ saat pas bebarengan itu stres banget ya. Pasti tekanan dia. Pasti tekanan ya. Oke. Apa? Terus lanjut. Ya kalau kayak gitu sih. Jadi bener banget men, tekanan tuh tekanan banget Mas. Pasti, Jadi ya. ada pokoknya ada menu tambah lagi satu, tambah lagi ini banget. Ini kayak aduh, pusing pala saya. Rasa-rasanya pengen, aku nyerah gitu Iya ya. kayak gitu. Soalnya bener kayak tertekan banget gitu. Serius. Aduh. Ya mungkin kayak ada orang-orang kayak biasa aja, tapi jujur aja emang bener-bener tertekan gitu. Ya pasti. Tapi misalnya kalau saya lebih seneng pesenan ada 20 tapi teriyaki. Oh. Enggak, saya lebih seneng kayak gitu Mas daripada rice bowl. Terus ini saya lebih seneng kayak gitu sih. Cari gampangnya ya. Iya. Jadi gini istilahnya sendiri, bayangin sendiri, misalkan sendiri 5 varian menu. Sedangkan kita tempo biasanya 15 menit, 30 menit tuh customer itu mulai bosen dan mulai marah. Iya enggak? Minuman sudah keluar 15 sampai 30 menit tuh minimal makanan harus keluar. Iya kan? Setelah minuman tuh minimal 30 menit tuh seakan-akan anggapan customer itu bentar lagi makanan datang. Nggak taunya antrinya segitu banyaknya ya kan. Waduh, itulah memang stres tingkat dewa. Aku pun nggak bayangin, contoh jangankan gitu ya. Ini yang seorang kasir itu kan membagi ke barista, membagi ke kitchen. Dalam artian info bahwa pesanan ini. Bukan berarti kita nggak nulis, tapi susunannya harus benar satu. Terus menghafalkan siapa yang memesan. Tidak hanya di nomornya, kadang-kadang orang duduk itu kan mau pindah ke sana sini kan kita nggak ngerti ya kan. Tapi kita juga harus hafal, juga harus ngerti yang mana dulu. Nah di situ kadang-kadang yang miskomunikasi, kadang-kadang apalagi dengan tim yang seadanya gitu. Tapi hal-hal kayak gitu nggak setiap hari ya? Nggak setiap hari ya. Setiap momen kalau yang pasti biasanya Sabtu Minggu pasti gitu. Kalau kalian ingin membuat stres mereka, Sabtu Minggu harapan. Jadi Sabtu Minggu itu harus udah siap mental, terus tidurnya bener-bener udah bisa dibilang nyenyak banget lah, 8 jam ya. Istilahnya kan capeknya dapat langsung pulang tuh. Istilahnya kayak gitu ya. Lek kamu smoothies bowl itu lama sekali. Enggak, jadi Mas Robi, blendernya mas. Oke, jadi lek smoothies bowl itu sebenarnya saya. sama kayak platingnya itu nggak susah ya mas. Kalau plating ini nggak susah, cuma proses ngancurin buahnya yang habis dari freezer ini loh. Kenapa nggak potong-potong? Ayo
Kenapa mau kamu potong-potong? Kan dipotong-potong. Ribet mas. Sebenarnya lebih gampang sih, maksudnya Gampang, ya? lebih gampang proses. Lah Kalau iya, udah hancurnya. dipotong-potong. Tapi motong-motongnya itu juga ribet masalahnya. Effortnya keras Ya, gitu kan. keras. Tapi pisau ada kan, pisau besar. Enggak, maksudku daripada kita langsung blek ya langsung terus. Maksudnya kan aku mungkin anggapanku saat aku melihat kalian menyajikan, kalian masukin smoothie bowl misalkan dengan utuh kondisinya. Iya. Blek itu kan sambil membuat. Tapi lupa bahwa kapasitas atau kekuatan blender kita juga masih yang enggak sing super banget gitu loh. Masihnya. Makanya istilahnya kamu bisa serving sambil kayak gitu-gitulah, sambil istilahnya betulin apa buahnya untuk ke blendernya. Cuma menurutku lebih cepetan dipotong dulu sambil di blender sambil nyiapin. Dibandingkan gini, menurutku gitu tapi dibandingkan Biasanya gitu mas yang benar. lah ya mas, dibandingkan nggak dipotong nih apa adanya, ikan itu sudah potongan cuma kan karena beku terus dimasukkan, kita serving selesai nih, tinggal smoothie bowl itu yang waduh jadi kelihatan sing ribet Banget. sudah selesai ternyata orang datang smoothie bowl lagi. Itu aku ngalami kayak barista kemarin Peter juga ngalami sing stres banget kena smoothie bowl. Terus kamu Sama juga, ini mas satu lagi pink passion. Soalnya kan nanasnya itu kan harus blender dulu. oh pink passionnya. Kalau dibuat kondimen pasti busuk. Jadi Oh. harus nanas fresh. Oke, jadi kalau kalian ingin merasakan pink passion itu adalah signatur dari Sani baru Yang juga baru ya, ya, sama ngesong. sama ngesong. Pink passion itu basic pineapple berarti. Ya basic Pineapple jadi itu fresh guys. Jadi apa ya istilahnya DE nggak pakai iki apa sih jenenge kayak sirup atau apa, bener-bener pakai. Tapi pakai sirup rose buah juga. Iya sama pakai buah. Nah, tapi kan buahnya asli gitu. Iya. Kalau rose kan essence-nya Iya. istilahnya untuk pink passion-nya istilahnya itu warna kewarnaan lah. Tapi untuk taste-nya bener-bener Buah. pakai buah. Gitu. Kebanyakan kita sih alami ya, Iya. sedikit banget yang pakai sirup-sirup. Jadi kebanyakan kayak buah semuanya fresh. Karena kita, bukan kita maksudnya karena Sani itu dia tropical dan lebih ke buah, sayur kayak gitu-gitu Lebih ya. ke alami Itu lah. yang fresh banget sebenarnya. Tapi lucu-lucunya kalian kalau mendapatkan customer atau ribet lah. Maksudnya ribut dengan tim itu kenapa? Kalau dari saya nih, kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sebenarnya lebih ke waiters sih. Mas. Waiters sih. Jadi itu sering Ngupui gitu. Enggak, bukan ngupui, tapi mungkin salah komunikasi. Oh, ngupui itu apa ya? Kayak Apa istilahnya? cepet-cepet gitu. Mencoba. Cepet-cepet. Tergesa-gesa gitu loh. Tergesa-gesa. Seakan-akan gitu. Tergesa-gesa. Seakan-akan sing ayo ke sana, ayo sing cepetan mana kayak gitu ya. Tapi enggak. Kalau itu Bukan enggak. itunya. Kalau waiters, kalau yang ini lebih kayak ya udah secepatnya dia Sedapatnya gitu. Sedapatnya gitu. Terus yang bikin miskomunikasinya saat pemesanannya itu. Iya pas pemesanan, misalnya Atau dia antarnya berapa gitu. iya Salah nganter. bukan salah nganter, dia pesannya apa gitu, terus ditulisnya apa gitu, terus Hmm. lupa juga kadang-kadang dia nulis apa gitu, maksudnya Kasir itu kasir. Kasir. Berarti. dia nulis apa, misalnya udah pesanan ya, tapi Hmm. kagak ditulis, terus pas udah selesai semua dia baru bilang, oh ini tahu baru, kurang. oh gitu, itu kadang-kadang, Iya. tapi masih kadang-kadang. Kemarin ya juga ada kayak gitu, kasus kayak gitu dalam artian kita ngasiri, ya kan, tapi diem-dieman gitu. Dan yang tahu kan pasti yang bar dulu ya, bar dulu minuman misalkan karena dia dekat. Iya. Sedangkan yang kitchen dia nggak tahu gitu loh. Harus lihat dulu Setelah dia prepare untuk masakan yang setelah jadi terus baru lu, iya kok nggak kamu buatin misalkan lu kan nggak dibilangin. Iya. Nah harusnya gimana? Menurut kalian harusnya gimana? Apakah kita harus memberitahu mereka saat ada orderan atau kitchen ya, kamu juga orang kitchen kamu buat, ataukah mereka yang berinisiatif untuk melihat pesanan atau menanyakan minimal? Menurutmu gimana? Kalau saya sendiri mungkin ya, kalau saya sendiri kalau pas mungkin udah bener-bener selesai, udah clear banget, baru saya tanya. Oh. Jadi kalau saya pas apa lagi, gitu? kalau saya masih repot Mengerjakan. banget, saya gak ada waktu buat tanya, Mbak ini aku mana? Karena saya masih pusing, bosnya apa ya? Masih repot buat ngerjain gitu.
Tapi kalau pas udah bener-bener clean, Mhm. baru deh saya, Mbak, ono mana ta? Mhm. Biasanya kayak gitu sih. Iya sih, iya sih. Kalau bar kan lebih ke langsung ya, Langsung. kelihatan ya. Soalnya prosesnya juga kan kalau buat Mm-mm. minuman nggak selama kayak makanan. iya, iya sih. Step-stepnya juga nggak selama kayak makanan. Jadi ya mungkin hampir semua tempat kayak gitu ya. Mungkin ya, aku bilang mungkin karena prepare-nya setiap kafe atau setiap mungkin berbeda-beda. Kalau misalkan dari sini yang bener-bener fresh banget sing harus membuat semuanya itu nggak ada preparean sing apa Jadi. ya? Istilahnya preparean jadi Nggak nggak ada. ada. Jadi bener-bener kayak ngupas kentangnya, terus masrah kentang, Wortelnya wortel di pasrah kayak gitu-gitu wis. Aduh, aku ngelihat kitchen aja sampai stres istilahnya. Ngelihat mereka punya pesanan 10 aja, contoh 10 customer datang nih. Ada makanan yang berbeda-beda. Aku kadang-kadang sampai satu orang gitu nih kan, wah itu kalau Sabtu Minggu. Makanya kadang kenapa sih Sabtu Minggu kita disuruh full, kadang salah satu full, salah satu nge-shift buat membantu saat kayak gitu Iya. gitu. Memang kitchen yang tak akui paling ribet. Kalau bar mungkin lebih yang set kayak gitu Iya. ya. Karena apalagi udah terbiasa, Iya. Kan jadi lebih enak. apa dua-duanya juga bar kan udah orang lama. Ya, ya, Udah hafal sama. udah hafal. Ya nggak apa-apa, itu adalah effortnya sih. Terus yang kalian ngerasain suka nggak dengan kafenya? Bukan pekerjaannya ya, tapi kafenya nih. Kita ngomongin kafe saninya nih. Apa part mana yang kalian suka? Kan kita di sani nih tiga tempat ya. Kayak di sini nih di depan dalam artian sing hall depan lah ya. Oh, Hall iya, depan, ya kan. Di tengah lebih ke gardening, santai, sing kayak masih kelihatan awan. Terus paling belakang bener-bener sing outdoor banget lah, sing bener-bener semuanya taman semuanya. Tempat mana sing buat kalian favorit? Di depan kan? Kalau di tengah? pagi di depan ya. Di depan. Kalau sore baru di belakang. Jadi suasana senjanya dapat Iya, kalau di belakang. Kalau kamu Kalau saya sama sih, saya lebih seneng kayak pagi ini lebih seneng di depan. di depan. Kalau pas sore-sore itu Hmm. baru di belakang. Kalau aku pagi suka di belakang. Kayak di belakang. Mm-mm. Saya kalau pagi di tengahnya mas, soalnya saya jemur. Jemur ya. Jemur gombal. Jemur iku lap-lap. Iya. Enggak sih lah, aku pagi ya memang enak. Pagi itu lah aku menurutku melihat hijau kan lumayan tuh. Bangun tidur jam 8 sampai jam 10 lah. Di belakang itu melihat hijau, terus suasana angin, kena angin ku seger gitu. Lah menurutku ya kan. Sore pun juga kayak gitu. Melihat cahaya matahari senja itu kan asik banget gitu. Ya sekalian nanti akan ketemu di momen part di belakang istilahnya part 3. Ya itulah seputaran kayak mungkin shift baristanya dengan kitchennya, dengan permasalahan yang begitu kompleks, apa kita penyajian ke kalian. Tapi dari apa ya yang bikin kalian masih betah, bukan karena kebutuhan juga maksudnya, dan kenyamanan bosnya, mungkin yang lain dari mungkin timnya enak, kompak, kita sudah Temennya enak sih. Mhm. Kalau teman-temannya enak selama ini. Timnya ya, Iya, kita timnya enak. Kita juga nggak kerja melulu, tapi di sini juga bisa sharing-sharing sama teman-teman, terus bercanda-bercanda gitu. Terutama ngaji lah, Iya, sering ya. terutama ngaji kalau Alhamdulillah. Jadi malam di sini gitu. tuh ada rutinan, istilahnya sering. Jadi teman-teman yang cowok biasanya wajib ngaji kalau malam. Jadi Habis pulang, shift biasanya. habis shift, gitu. Terus besok berangkat kerjanya ngantuk biasanya gitu. Ya itulah ya istilahnya, ya ngaji boleh, aku bilang ya memang itu sangat bagus ngajinya, dalam artian cuma kalau pagi tetaplah harus performa bagus lah gitu ya kan. Jangan lupa sama kewajiban lah, sama itu. tanggung jawabnya. Itu kadang-kadang Kerja. kan kadang-kadang terus beleot Ya. ya kan istilahnya sing yes ini pula lagi Kalau saya sama sih mas. Jadi kan kalau kita tahu sendiri bahwasanya kalau kita apa ya senang dari tempat ini kan mungkin gara-gara yang mungkin tadi tuh friendship-nya, terus jadi teman-temannya, terus jadinya ya lingkungannya lebih iya, positif lah ya. lingkungannya jadi lebih ya enak aja lah Hmm. buat kita buat terus-terus gitu kan. Jadi kayak sering mendapatkan motivasi baru, mendapatkan pengetahuan baru, terus mendapatkan hal-hal baru lah Iya, mungkin hal baru yang bisa kita tangkap gitu kan. Hmm. Yang mungkin bisa jadi
apa gitu buat masa depan. Jadi Kan nggak pernah tahu. kalau anggapanku mungkin jadi bosnya Sani atau timnya Sani ini sering memberikan suatu pelajaran hal baru ya, nggak cuma ajas manfaat kon karyawanku kon kerja selesai, tapi kita karena adanya sharing, adanya Evaluasi. ngobrol, evaluasi terus ke depannya kalian, masa depan kalian, kadang-kadang membicarakan hal kayak Iya. gitu ya, sing seru istilahnya. Ayo nggak apa-apa misalkan kamu pengen usaha oh, kita dukung kayak gitu-gitu ya kan, nggak sing ngopo sih terus kayak membuat jarak, kamu anggotaku, aku bosmu, nggak ada kayak gitu. Nggak ada Lebih gap, ke- nggak ada. Lebih ke friendly Iya. banget lah. Oke lah. Jadi ya sebatas itu dulu lah ya. Mungkin nanti next mungkin apalagi yang akan kita bahas. Jadi ini adalah shift utama lah. Iya, sebenarnya shift utama sebagai head barnya, kitchennya, tapi Mas Billy karena baru masih 4 bulan lah ya. Oke, jadi itulah ulasan sedikit dari tentang mereka, dari semuanya, terus challenge. Oh iya, kalau kamu Yus, ini challenge karena kitchen belum 1 tahun ya, masih lama. Kamu kan udah 1 tahun. Kemarin Peter sama Jackie memberikan anniversary mereka akan membuat satu menu atau satu mixologi atau signature dari kamu lah misalkan. Kamu ada nggak tantangan? Buat sesuatu yang baru. Buat sesuatu yang baru. Ini condong ke menu, Mas. Iya dong, pasti istilahnya Mas, aku atau bos, aku hadiahi menu baru bos. Istilahnya ini dari aku buat Sani. Kan gitu kan? Kita ngasih uang ya nggak mungkin. Iyalah. Iya kan? Iya. Iya kan? Maksudnya kita ngasih sesuatu hadiah juga enggak. Tapi dengan kita ngasih menu ke bos kita dengan ini apa itu kan sangat keren gitu. Iya. Jadi diingatnya itu ah, sampai kapanpun gitu. Jadi kita terkesannya kerja nggak cuma kerja. Yes. Jadi ilmunya dapat ya kan, historinya dapat gitu. Ini adalah buatan dulu bangsa di sini. Istilahnya punya histori kayak gitu Iya. kan. Lebih asik gitu loh Iya. dibandingkan apa ya oleh-oleh kenang-kenangan apa enggak lah enggak perlu. Tapi karena kita bekerja di F&B jadi kayak buat ini tantangannya. Tahun baru mungkin Desember kan 18 toh. Iya, menerima tantangan ini. Ayo, iya kan? Banyak kan? Iya kan? Kamu diajari banyak loh masalah ya buah itu seperti apa nyampurnya dengan kopi, soda dengan seperti apa, mocktailnya seperti apa, terus smoothies itu seperti apa kan sudah mengalami banyak. Mungkin nanti saya dari es krim. es krim Ya. Minuman tapi dari es krim. kok enteng banget. Es krim campur buah tadi. Enggak ada banyak ini, Mas. Enggak ada Nggak. banyak. Ya bocoran clue lah. Cluenya apa? Es krim seperti apa nih? Es krimnya vanila. Terus jajan wis mari. Iya, waduh. Enggak, Mas, ini minuman, Mas. Oh, minuman. Iya, ini minuman. Minuman. Iya. Udah gitu aja. Gitu ya. Oke. Jadi itu adalah nanti akan dihadiahin pas tanggal 18 Desember kepada owner. Iya. Jadi nanti Sani akan memiliki menu baru di tanggal 18 Desember. Ya tunggu aja bagi buat temen-temen yang ngerti Sani, Jombang ataupun yang sekitaran Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya silahkan lah main ke Jombang, Sani tanggal 18 Desember kita ada challenge barista kita membuatkan suatu menu untuk kita floor atau kita tampilkan di menu kita. Oke ya, gitu ya. Oke, gitu aja cukup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau perasaan nggak? Assalamualaikum.